تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Alhamdulillah teman-teman sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, masih pada bab seputar mengusap khuf. Sekarang kita sudah masuk pada al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, yaitu muddatuhu. Muddatuhu maksudnya batasan waktu bagi seseorang untuk mengusap dari kedua khufnya. Wa muddatu adapun dan waktu al-mashu mengusap alal khufaini di atas dua khuf itu binisbati lil muqimi. Binisbati lil muqimi bagi orang yang bermukim, wa min safarihi dan bagi wa min safarihi dan wa man safari wa min safari dan orang yang dari orang yang bersafar, la yubihu lahul qasaru, yang belum dia diperbolehkan untuk mengkasar salatnya. Ya, jadi memang kan dalam seorang musafir ini di sini terjadi perbedaan pendapat ya, kapan seorang musafir itu dia boleh mengkasar salatnya. Misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i teman-teman sekalian, bahwa seseorang itu diperbolehkan dia sudah boleh mengkasar salatnya ketika dia sudah melakukan menempuh perjalanan lebih dari 85 km. Kalau dia sudah menempuh jarak perjalanan sejauh itu, maka dia sudah boleh mengkasar salatnya. Sementara pendapat yang lain mengatakan bahwasanya seorang itu dia boleh mengkasar salatnya kalau dia sudah melakukan perjalanan 1 hari 1 malam, dan pendapat yang lain mengatakan kalau dia sudah melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam baru dia boleh bisa mengkasar dan menjamak salatnya. Sementara pendapat dari sebagian mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwasanya seorang itu dia boleh mengkasar salatnya tatkala dia siapa saja yang dia sudah keluar dan dia sudah berniat safar dan dia sudah keluar mulai meninggalkan kampung halamannya, maka di saat itu sebetulnya dia sudah dihitung sebagai seorang musafir. Maka di saat itu dia boleh mengkasar dan menjamak salatnya. Nah, di sini diperselisihkan ya. Maka di sini dikatakan yaumin walailatin, yaitu 1 hari dan 1 malam atau 1 hari 1 malam. Maka bagi orang yang mukim atau musafir tapi dia belum dihitung bisa mengkasar daripada salatnya, maka bolehnya dia mengusap khuf itu hanyalah 1 hari 1 malam. Sementara wabinisbatil musafiri, sementara bagi orang yang bermusafir yang melakukan perjalanan, lil musafiri safaran yubihu lahu, maka diperbolehkan baginya mengusap dari dua khufnya itu adalah yubihu lahul kasru, yang sudah diperbolehkan dia untuk mengkasar daripada salatnya salasat ayamin bilayalihinna, maka dia bilayaliha, maka dia boleh mengkasar maka boleh dia mengusap khufnya itu salasat ayamin bilayalihinna, selama 3 hari 3 malam. Nah itu ya, jadi kalau dia seorang musafir yang sudah diperbolehkan dia untuk mengkasar salatnya, maka boleh dia mengusap kedua khufnya itu selama 3 hari 3 malam. Berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhum, al-hadits Ali radhiyallahu anhum qala, beliau berkata, ja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan waktu mengusap daripada kedua khuf itu salasata ayamin walayaliyahunna lil musafir, yaitu selama 3 hari 3 malam lil musafiri, bagi orang yang sedang melakukan perjalanan atau bagi seorang musafir. Wa yauman walailatin, dan 1 hari 1 malam lil muqimi, bagi orang yang bermukim. Itu batasan waktunya. Jadi kalau bagi musafir itu dia boleh mengusap khufnya selama 3 hari 3 malam. Sementara bagi orang yang tidak mukim, yang tidak sedang musafir, maka dia boleh mengusap kedua khufnya hanya sebatas selama 1 hari, baik khuf, kaos kaki atau yang sejenisnya. Kemudian teman-teman sekalian, al-mas'alatul khamisatu, permasalahan yang kelima adalah mubtalatuhu, pembatal-pembatal dari mengusap kedua khuf. Apa yang menjadi pembatal-pembatal dari mengusap khuf itu?
Maka di sini dikatakan wa yubtalatu, dan yang membatalkan dari al-mashu, mengusap daripada dua khuf itu, bima ya'ti, sebagaimana berikut ini. Pertama, idza hasala, jika terdapat ma yujibu, apa-apa yang mewajibkan ghusl seseorang mandi, batalul mashu, maka itu juga membatalkan seseorang untuk mengusap dari kedua khufnya. Jadi kalau terjadi segala sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi, misalnya mandi junub, maka otomatis usapan mengusap kedua khufnya itu dia menjadi batal. Karena apa? Namanya mandi, ya semua anggota tubuhnya harus dia terkena air, kecuali seseorang yang dalam uzur. Misalnya mungkin ada anggota tubuhnya yang luka, kemudian dia kalau dia terkena air akan semakin memperparah, menyakiti tubuhnya, memperparah daripada lukanya menyakiti dia, maka tentu itu adalah uzur syar'i, maka boleh dia hanya mengusap pada anggota tubuhnya tertentu yang terluka, yang kalau dia mencucinya terkena air itu akan semakin memperparah dari luka tersebut. Al-haditsu Sufyan bin Asal, ada berdasarkan hadis dari Sufyan bin Asal, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, telah memerintahkan kami, idza kunna safaran, apabila kami sedang melakukan satu safar atau perjalanan, la nanzi'a khifafuna, beliau melarang kami untuk la nanzi'a, tidak melepaskan, khifafuna, yaitu kedua khuf kami, salasata ayamin, 3 hari, salasata ayamin walayaliyahunna, selama 3 hari 3 malam. Jadi kalau dalam keadaan musafir, kata Sufyan bin Asal ini, Nabi memerintahkan kami untuk tidak melepaskan khuf kami, kedua khuf kami, selama 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali min janabatin, bagi orang yang dalam keadaan dia junub, ya. Kalau dia junub maka dia harus melepaskan khufnya dan membasuh ya seluruh anggota tubuhnya. Kemudian pembatal usapan yang kedua pada kedua khuf adalah idza dhahara ba'dul mahallil fardhi, apabila dhahara, kelihatan, nampak, ba'du, sebagian, mahalli, tempat, al-fardhi, yang wajib untuk dibasuh. Kaki khuf ini digunakan pada kaki, maka seluruh bagian kaki yang sudah dijelaskan bahwasanya wajib untuk dia terkena air, maka dia harus tertutup semua. Sehingga dia kelihatan, maka tidak sah ya hanya dengan mengusapnya saja sementara yang lainnya dibiarkan. Itu tidak bisa, karena syarat mengusap itu dia harus tertutup semuanya, menutupi seluruh daripada mahalil fardhi, seluruh anggota yang wajib untuk dibasuh. Adapun sebagian kelihatan, misalnya dia gunakan kaos kaki, ternyata dia tidak menutupi sampai mata kakinya, atau kaos kakinya misalnya bolong, maka usapan itu tidak sah di situ ya. Dia harus melepaskannya dan menggantinya. Kalau tidak maka dia harus membasuhnya dengan air. Ayun, maksudnya di sini dhuhuri ba'dul qadami, yaitu kelihatan sebagian daripada kakinya, sebagaimana yang kita jelaskan. Batalun mashu, maka itu membatalkan dari usapan kepada khuf atau kaos kaki dan yang semisalnya. Kemudian pembatal yang ketiga adalah nada al-khuffaini yubtilul masha. Jadi nada, dia sengaja melepaskan al-khuffaini, kedua khufnya, yubtilul masha, maka itu membatalkan daripada usapan tersebut. Misalnya seseorang dia ingin melaksanakan sholat, tadinya dia berwudu, kemudian di wudu dia punya khuf ya sampai di kakinya, maka dia cukup mengusap daripada khufnya. Namun begitu dia mau sholat, dia sengaja lepaskan khufnya, dia sengaja lepaskan kaos kakinya, maka itu otomatis usapan tadi batal. Maka karena usapan batal, maka wudunya pun ikut batal. Maka dia harus mengulang wudunya, karena dia sudah sengaja melepaskan daripada khufnya atau kaos kakinya tadi, maka batal wudunya. Dia harus berwudu ulang. Wa nada wahadul khuffaini kanada ahma fi qauli aktsari ahli ilmi. Wanada, dan melepaskan ahadul khuffaini, salah satu daripada kedua khuf itu, kanada'ahuma, seperti melepaskan keduanya. Jadi melepaskan salah satunya sama dengan melepaskan keduanya. Sengaja melepaskan salah satu dari keduanya sama dengan
melepaskan keduanya. Fi qauli aktsar ahli ilm, berdasarkan kebanyakan dari ucapan para ahlul ilmi, berdasarkan pendapat dari kebanyakan ahlul ilmi. Kemudian teman-teman sekalian, pembatal dari khuf, pembatal daripada mengusap kedua khuf yang keempat adalah inqada muddatul massu mubtilu lahu. Inqada apabila telah habis muddatun waktu al-massu mengusap, mubtilu lahu maka juga membatalkan dari usapan. Jadi kalau bagi seorang mukim 1 hari 1 malam, lebih dari itu kalau dia masih mengusap khufnya itu tidak sah. Bagi seorang musafir batasannya cuma 3 hari 3 malam. Kalau dia melebihkan dari itu maka usapan kepada khufnya menjadi tidak sah, karena inqada muddatul massi, telah habis waktunya dia untuk mengusap daripada kedua khufnya. Li'annal massu, sebab mengusap itu muakkatun bi zaman, dia terikat dengan zaman muayyin yang telah ditentukan, min qibalil syar'in, berdasarkan ketentuan syariat. Ada waktunya, ada ketetapannya, syariat mengatur hal tersebut. Tidak boleh seseorang beragama ini berdasarkan kemauan dia, kehendak dia, tidak bisa. Ada aturan syariat yang memang kita diatur dalam perkara-perkara amalan-amalan tertentu. Salah satunya adalah masalah mengusap khuf ini. Kita dibatasi dengan waktu. Fala tajuzu ziyadatu 'alal muddatil muqarrarati limafhumi ahaditsu tauqid. Maka tidak diperbolehkan ziyadatun, seseorang sengaja menambah waktu, 'alal muddati dari atas waktu, muqarrarati yang telah ditentukan, al mafhumi berdasarkan apa yang kita pahami, al ahaditsu dari hadis-hadis tauqid. Hadis-hadis tauqid maksudnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang batasan waktu mengusap dari kedua khuf. Kemudian teman-teman sekalian, itu tadi 4 pembatal dari mengusap kedua khuf. Pembatalnya. Kemudian al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang keenam adalah ibtida'ul muddatil massi. Nah, ini permulaan dari seseorang mulai mengusap khufnya. Kan batasannya untuk mukim 1 hari 1 malam. Untuk musafir 3 hari 3 malam. Nah, kapan dimulai usapan itu? Ibtida'ul muddatil massi, waktu memulai daripada usapan itu. Maka di sini dijelaskan wa tubtada'ul muddatil mashi minal hadathi ba'dal labsi. Permulaan muddatu waktu al-mashu mengusap minal hadathi, dari hadis, dari seseorang berhadas, ba'dal labsi, setelah dipakai. Nah, maksudnya gini teman-teman sekalian, menjelaskan bahwa misalnya seseorang dia berhadas itu maksudnya sudah tidak punya wudu, ya. Wudunya batal disebabkan apa? Kharijim minas sabilain, mungkin telah keluar dari 2 jalan. Bentuknya apa? Seperti dia habis kencing, dia habis buang tinja, atau dia kentut, selain daripada dia junub. Karena junub itu mewajibkan dia untuk mandi. Pembatal wudu yang ini, ya, yang pembatal wudu yang tidak mengharuskan dia mandi. Maka di saat dia berhadas tersebut, kemudian dia menggunakan khufnya, maka di saat itu dia pula dihitung bisa mengusap daripada khufnya. Itu permulaan awal daripada dia mengusap khufnya. Maka dia tidak hitung jarak 1 hari 1 malam di mana dia tempat itu misalnya berapa, 24 jam. Maka mulai dari pada saat itu dia hitung sampai 24 jam yang akan datang. Itulah batasan dia mengusap, memulai dan mengakhiri daripada mengusap kedua khufnya. Maka di sini dijelaskan teman-teman sekalian, kaman tawadda salat al-fajr, sebagaimana seseorang yang berwudu untuk melaksanakan salat subuh. Walabitu dan dia labitu menggunakan al-khufaini, kedua khufnya. Wa ba'da tulu'i syamsi, dan setelah matahari terbit, ahdatsu, dia berhadas, walam yatawadda, dan dia belum berwudu, ya. Dia belum berwudu. Tsumma tawadda qabla salati zuhri, kemudian dia berwudu sebelum melaksanakan salat zuhur. Fabtada'ul muddati min tulu'i syamsi waqtul hadas, maka dihitung awal mula dia mengusap daripada 2 khufnya itu min tulu'i syamsi, mulai dari terbitnya matahari tadi. Kan dia batal wudunya di saat dia selesai salat subuh.
Pas terbitnya matahari misalnya dia menggunakan khufnya, dia mau sholat duhur, maka itu sudah mulai dia mengusap khufnya, itu dia sudah mulai waktunya di situ. Ibtada'a min haitsu tawadda qabla salati duhur. Maka permulaan dia mengusap daripada khufnya itu tawadda qabla salati duhur. Ya, sebelum dia daripada melaksanakan sholat duhur. Jadi kalau dia berwudu melaksanakan sholat duhur, dia menggunakan khuf, kaos kaki, maka di saat itu dia boleh mengusap daripada kaos kakinya atau khufnya kalau dia sholat menggunakan kaos kaki atau menggunakan khuf. Minal masi ba'dal hadathi, ya, mengusap setelah dia berhadas. Itu maksudnya. Ayun maksudnya itu minal hadathi, minal masi ba'dal hadathi, mengusap setelah seseorang berhadas. Jadi mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya itu tentang al-mas'alatu sabiatu, permasalahan yang ketujuh, yaitu masu alal khuf alal jabirati, bagaimana sih mengusap jabirah, wal imamati, mengusap kufi atau sorban atau yang semisalnya, wa khimarin nisa, dan mengusap khimar, kerudung dari seorang wanita. Ini nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.